semua benda-benda ini aslinya ngomong. Aslinya ngomong, cuman kita nggak ngerti. Mereka bertasbih. Kan sering kita baca Al-Quran seperti surat Shaf. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih dan bertahmid. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Atau di surat Jumat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Semuanya bertasbih. Dan dia berarti dia bicara. Dia bertasbih. Lakinnahum la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak faham tasbihnya mereka. Omongnya mereka kita nggak ngerti. Kita karena nggak ngerti, sebenarnya mereka ngerti. Dia ngapa ngobrol, ngomong, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Cuman kita kagak apa? Kagak paham. Bukan nggak denger. Lakinnahum, tapi kalian la tafqahun, lakinnakum la tafqahun. Kalian tidak paham, bukan tidak dengar. Berarti boleh saja suara apa? Angin kelihatan, angin gesekan itu atau itu mungkin suara tasbih, cuman kita apa? Allah nggak bilang kalian tidak dengar, berarti kita dengar. Suara binatang, mungkin itu tasbih mereka. Yang Allah katakan kalian tidak paham, bukan tidak apa? Dengar. Berarti suara-suara itu boleh jadi adalah tasbih tahmid mereka. Dan mereka berbicara. Cuman kita kagak dikasih ngerti. Karena kalau kita ngerti juga ruwet kita urusannya. Kata para ulama bisa stres kita. Kalau ngerti apa? Omongan mereka stres. Jangan-jangan orang gila ngerti itu dia. Makanya dia suka sedih ketawa sendiri ya, di depan ayam dia ngakak, dia ngobrol sama ayam. Mungkin dia paham kali itu. Makanya kalau orang paham bisa stres. Ada dikatakan seorang ulama dulu pernah minta kepada Allah untuk diizinkan mendengar suara tasbih, suara tahmid, suara takbir makhluk yang ada di sekitarnya. Akhirnya Allah buka, dia mendengar suara tasbih, tahmid, takbir makhluk yang ada di sekitarnya. Isya dari maghrib, habis sholat maghrib dia dengar, sebelum isya berhenti, nggak kedengar lagi. Apa kata orang ini? Wallahi, kalau nggak ditutup pendengaranku, aku masih bisa ngerti, bisa dengar suara tasbih, tahmid, takbir mereka. Sampai isya saja gila aku katanya. Bisa gila aku. Alhamdulillah Allah tutup pendengaranku. Cuman antara habis maghrib sebelum isya ditutup. Kalau habis isya didengerin terus gila. Padahal seorang kekasih Allah yang luar biasa bisa gila, gak apa? Gak kuat dengernya. Alhamdulillah kita kagak apa? Kagak denger. Nanti di yaumil qiyamah terbalik. Semua benda-benda itu ngomong, sementara mulut kita yang gak bisa ngomong. Wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan berbicara kepada Allah, akan ngadu. Bahkan mulut-mulut mereka yang biasa ngomong malah ketutup. Bahkan tangan-tangan mereka berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Ya Allah, dulu saya begini-begini, ngomong nih tangan. Kaki bilang iya bener, saya dulu ini ngomong. Belum lagi yang ada di sekitar kita ngomong semuanya itu. Subhanallah. Yang nggak bisa ngomong malah cuman apa? Mulut doang. Yang di dunia mulut doang yang bisa ngomong, yang lain nggak bisa, nanti dibalik. Makanya ketika kita mau taklim misalkan, nggak usah nyari orang supaya menjadi saksi kita itu taklim. Artinya nggak usah ria, nggak usah cari biar orang tahu kalau saya taklim, biar orang tahu kalau saya ke masjid, biar orang tahu kalau saya ke musola. Mau ngapain? Sebenarnya saksi-saksi kamu tuh banyak. Setiap kita jalan, pepohonan yang kita lewati, hewan-hewan yang kita lewati yang begitu kecil, yang begitu banyak, nanti di yaumil qiyamah akan menjadi apa? Saksi. Bahkan tembok-tembok yang kita lewatin ini, walaupun sebelum hari kiamat dia hancur, nanti di yaumil qiyamah dia akan jadi saksi. Ya Allah, aku lihat fulan di tengah malam, di waktu gelap dia berjalan menuju ke masjidmu. Ya Allah, aku lihat fulan, dia gunakan waktu untuk mempelajari syariatmu. Itu jadi saksi. Makanya orang yang kurang yakin dengan makhluk akan bisa berbicara, akhirnya dia pengen cari orang lain untuk jadi apa? Saksi. Kalau perlu difoto nih, tag lagi taklim. Wah, lagi apa? Biar orang tahu kalau ditaklim. Atau dikasih tahu. Kenapa? Karena dia gak yakin dengan apa? Saksi-saksi dari makhluk Allah. Justru dia malah mencari riya dengan cara mencari kesaksian dari manusia. Padahal selain manusia begitu banyak
makhluk-makhluk yang akan jadi saksi kita. Akhirnya melakukan kebaikan untuk cari pencitraan. Kalau kagak ada yang nyenter, kagak mau apa? Berbuat baik. Bahkan kalau perlu panggil dulu, saya mau melakukan kebaikan, ya panggil dulu saya, center saya center, baru apa? Kasih. Ini berarti memang imannya tidak ada. Kalau iman yang ada, dia lakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Dia lakukan itu ada orang atau tidak orang. Ada yang menyaksikan atau tidak menyaksikan, ada kamera atau tidak kamera, ada wartawan tidak ada wartawan, nggak ada urusan, saya berbuat baik. Itu yang akan jadi itu orang. Itu orang akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang mencari pemuliaan dari orang, dari manusia. Akhirnya setiap kebaikannya dia harus diekspos. Kalau tidak mau diekspos, dia tidak mau melakukan kebaikan. Ini adalah kekurangan kuatnya iman, bahwa makhluk yang ada di sekitarnya itu adalah makhluk yang bisa berbicara. Mereka semua itu akan berbicara dan akan menjadi saksi.